Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so dalam video ni, kita nak continue dengan chapter 3, nak masuk ke part yang kelima, which is kita nak try solve the homogeneous system of first order linear differential equation, particularly for case number 3, where the eigenvalue is a complex number. Okay, so kita pergi kepada next slide. Okay, untuk kes yang ketiga di mana eigenvalue are complex number, so kita tengok contoh soalan. Kita terus pergi tengok contoh. So the question here, solve the following system of first order linear differential equation. Okay, so dia bagi satu sistem yang ada dua persamaan. So persamaan yang pertama adalah y1' equal to negative y1 plus y2, dan persamaan kedua adalah y2' equal to negative y1 minus y2. Okay. Dalam soalan ni, kita tak bagi initial condition. So, meaning that you just need to come up with the general solution only. Okay? So, kita pergi step by step. Okay, untuk solution dia, step 1, macam biasa, you need to write in the matrix form. Okay, so matrix form diberi oleh matrix y' equal to matrix A multiply dengan matrix Y. Jadi, matrix A kita adalah negatif 1, 1, negatif 1 dan negatif 1. Okay, so you kena tulis dalam bentuk ini. Lepas kita dah dapatkan dalam bentuk matrix, kita pergi kepada step number 2, di mana kita perlu cari dia punya eigenvalues. So in this case, you have two different differential equations. So you need to find lambda 1 and lambda 2 and the corresponding eigenvector. So eigenvector diberi oleh V1 and V2. Okay, so macam mana nak cari eigenvalue? Macam biasa, from the matrix A. So elemen yang dekat elemen 1, 1 dan elemen 2, 2 tadi, kita kena minuskan dengan lambda. Okay, so elemen yang dekat sini dan dekat sini, kita just maintain the value. So from here you have negative 1 minus lambda, and then here 1, here negative 1, and then here you have negative 1 minus lambda. Okay, so lepas kita dapatkan matrix ni, kita cari determinant value dia, where the determinant value should be equal to 0. Okay, and then lepas tu kita boleh terus lakukan operasi untuk cari apa nilai lambda tersebut. So negatif 1 minus lambda multiply dengan negatif 1 minus lambda. So you akan dapat negatif 1 minus lambda squared tambah tolak dengan negatif 1 multiply with 1. So tolak 1. So you akan dapat tambah 1. Okay. Lepas tu kita kembangkan persamaan ini. So you akan dapat lambda squared tambah 2 lambda tambah 2 sama juga dengan kosong. So daripada sini, daripada quadratic equation ni, kita selesaikan guna calculator. So you akan dapat lambda adalah negatif 1 tambah tolak I. So maknanya sekarang you punya eigenvalue adalah dalam bentuk complex number. Seterusnya, bila dah dapat nilai eigenvalue tadi, kita kena cari eigenvectors. Okay? Assume untuk eigenvalue yang pertama, eigenvector kita katakanlah sebagai V1. So, value dia adalah V11 and V12. Since kita tak tahu apa nilai V, kita assume dia adalah X1 dan Y1. Okay. So, untuk eigenvalue yang pertama, which is negatif 1 tambah I, kita gunakan operasi persamaan AV equal to lambda V. So, kita just masukkan value accordingly. Untuk matrix A, value dia adalah negatif 1, 1, negatif 1 dan negatif 1. Untuk eigenvector V adalah X1 dan Y1. Okay. So, untuk lambda kita adalah negatif 1 tambah I. And then, untuk eigenvector juga X1 and Y1. Okay, and then kita kembangkan persamaan untuk row yang pertama dan row yang kedua. Untuk row yang pertama, negatif 1 multiply with X1, you dapat negatif X1, plus 1 multiply with Y1, you dapat Y1, sama juga dengan negatif 1 tambah I multiply dengan X1, so you dapat negatif X1 tambah I X1. Okay, so kita permudahkan persamaan kita. Negatif X1 dan negatif X1 you boleh cancel. So last kali you just tinggal dengan Y1 equal to I X1. Okay, so ini untuk persamaan row yang pertama. Untuk row yang kedua, sama, kita repeat. So negatif X1 minus negatif Y1 equal to negative Y1 plus IY1. Okay. Kita boleh further simplify persamaan kita. Negative Y1 and negative Y1 kita cancel. So, last kali kita dapat negative X1 equal to IY1. Okay, then kita compare persamaan ini dan persamaan ini. Okay, should be sebelum ni dalam case 1 dan case 2, persamaan di sini dan persamaan di sini should be sama, right? So, tapi dekat sini kita nampak macam tak sama. Tapi actually, dia adalah sama. So, how to prove it? Okay, let's say ini kita consider sebagai equation 1.
ini adalah equation 2. Okay, so you tengok kat sini. Kita kata equation 1 dan equation 2 adalah sama. So, how to prove it? Based on the equation 1, kita multiply dengan I. Okay, so kita try multiply equation ni. I multiply dengan Y1, kita dapat I Y1. So, I multiply dengan I X1. Since I multiply with I, you dapat negative 1, right? So, jawapan dia last kali kat sini, negative X1. And then from here, you can compare with equation 2. So, it is proof that equation 1 and equation 2 is actually same. Okay, so once you dah dapat persamaan ni, you boleh anggapkan X1 adalah 1. So, katakan X1 adalah 1. So, Y1 sama juga dengan I. Okay, jadi eigenvector untuk this eigenvalue diberi sebagai 1 dan I. Okay, bila X1 adalah 1, Y1 adalah I. So, that's why this is the eigenvector for the eigenvalue. Okay, so next kita pergi kepada eigenvalue yang kedua. Okay, untuk eigenvalue yang kedua sama juga, kita assume eigenvector kita adalah V2, V21, V22. Since kita tak tahu value dia, kita assume dia adalah X2 dan Y2. Okay, so untuk eigenvalue yang kedua, which is value dia adalah negative 1 minus I. Okay, here you have negative 1 tambah I. So, here is negative 1 minus I, okay. So, sama juga, kita masukkan ke dalam persamaan AV equal to lambda V. So, kita just repeat the process, masukkan matrix A, matrix eigenvector, and then value of the lambda, and matrix eigenvector. And then lepas tu, kita kembangkan persamaan untuk row yang pertama dan row yang kedua. So, finally, you akan dapat Y2 equal to negative IX2. And then here you have X2 equal to IY2. So, sama juga. Persamaan ni dan persamaan ni should be sama. So, you boleh provekan by guna teknik ini. Okay, so, katalah X2, daripada based on persamaan ini, katalah X2 adalah 1. Jadi, Y2 kita adalah bila X2 adalah 1. So, you punya Y2 equal to negative I. Okay, jadi eigenvector kita diberi oleh 1 and negative I. Okay, because V2 is equal to X2, Y2. X2 is 1, Y2 is negative I. Okay, so kita take note, V2 and V1 is actually conjugate to each other. Okay, so basically, ini just kita nak tunjukkan one by one. Tapi sepatutnya, by right, untuk case complex number, you don't need to repeat the process. You just carikan eigenvector untuk yang pertama. And then, once you dah dapat, you just simply conjugate the matrix of V1 to get the V2. Because you know that this is the thumbs rule untuk case eigenvalue yang complex number. Okay, V2 should be conjugate to the V1. Alright. Seterusnya kita pergi kepada step number 3. Kita kena check eigenvector tu whether it is linearly independent or not. So how to check? We need to find the determinant value. Okay, kita kena tengok sama ada dia sama dengan kosong ataupun tidak. Untuk case ni, masukkan value eigenvector dia. So eigenvector sini 1i dan 1 negative I. Okay, so you just calculate the determinant. So 1 multiply with negative I, you dapat negative I minus I. Okay, so minus I, you dapat minus 2I. So, dia tidak sama dengan kosong. Bila dia tidak sama dengan kosong, we consider it is as a linearly independent. So, bila dia linearly independent, kita boleh terus jump pergi ke step number 4. Okay, step number 4, you need to write the general solution. So, persamaan ini always macam ni. So, you can just remember it or you can just like follow to the datasheet yang kita akan prepare during the final exam. Okay, so persamaan diberi Yx equal to C1 V1 eksponen lambda 1x tambah C2 V2 eksponen lambda 2x. Okay, so kita masukkan value kita accordingly. So kita punya Yx equal to C1 adalah constant, V1 kita adalah 1 dan I, eksponen lambda 1 adalah negatif 1 tambah Ix. Okay, so untuk yang seterusnya C2 adalah constant. V2 kita adalah 1 dan negatif I. And then, eksponen lambda 2 kita adalah negatif 1 minus Ix. Okay, so maknanya ini adalah general solution untuk system of first order linear differential equation with the case where the eigenvalue is a complex number. Okay, so thank you for watching. Bye.